Di pojokan ini ada beberapa pohon yang keren-keren banget, yang mantap-mantap banget. Koleksi kebun bonsainya Pak Zainal. Ini sengaja dipisahin buat Anda yang naksir pohon-pohonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aib Only, masih di channelnya Yudi Animasi. Di episode jalan-jalan kali ini saya sedang berada di satu daerah. Ini namanya daerah Cikoneng, masih di Kabupaten Ciamis, tapi jauh dari hiruk pikuk kota. Di sini kita nanti akan menemui salah satu seniman bonsai asal Cikoneng. Untuk itu, tonton terus sampai tuntas, jangan skip-skip, dan pantengin terus channelnya Yudi Animasi, like, komen, dan subscribe. Check it out. Assalamualaikum. Ini dia dengan Pak Zainal ya? Pak Zainal, saya Aib dari channelnya Yudi Animasi. Mohon izin untuk berkunjung, meliput, dan juga lihat-lihat koleksi bonsainya punya Pak Zainal. Tapi sebelumnya ini udara dingin nih Pak. Kita ngopi dulu ya Pak ya. Bentar saya ambilkan kopinya. Ini dia pemirsa, kopi Inzaghi autentik Aceh untuk menghangatkan pagi ini yang dingin. Kita tos dulu Pak Zainal. Panas, mantap. Nah, segar. Untuk Pak Zainal, saya bawa oleh-oleh dari Jakarta, titipan dari Mas Yudi, kopi Inzaghi autentik Aceh, untuk menemani Pak Zainal ngantuk-ngantuk lagi ngurusin bonsai. Minum kopi Inzaghi. Diterima ya Pak? Ya, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kebun bonsai miliknya Pak Zainal yang ada di daerah Cikoneng. Kita akan lihat koleksi-koleksi yang ada di kebun ini dan juga akan kita tanyakan kepada pemiliknya. Bagi Anda yang penasaran, ada koleksi apa saja di sini dan berapa dijual koleksinya punyanya Pak Zainal yang ada di kebun bonsai ini. Pantengin terus. Pohon bolong, pohon setengah mati itu ciri khasnya kebun bonsainya Pak Zainal. Tapi ada cerita di balik itu. Ternyata ada satu pohon yang memang unik, tapi ini tidak disengaja dibikin seperti itu. Pak Zainal bisa cerita. Pak, boleh diambil koleksinya Pak yang tidak sengaja itu? Oh, iya, ini. Nih, gimana bisa cerita Pak? ini waktu lagi program akar, programnya di kebun di dekat pohon. Pohonnya tumbang, ini ketimpa pohon, otomatis patah. Jadi tangan yang pertama saya bikin kayak ini, di atasnya nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya. Tuh. Ini bekas patahannya. Bekas patahan, ini kehilangan topnya pemirsa. Nah, itu bener-bener. Ketika numbuh top baru dibikin juntai. Nih, kalau di tangan ahlinya, di tangan seniman bonsai, musibah aja jadi berkah. Bener, Tentu bener, kalau ini harganya sih saya bilang udah nggak 200 lagi. Berapa nih Pak? Ini gopay lah 500.000. 500.000. Naik pot yang 500.000 nggak sengaja bikin 500.000. Kalau sengaja belum tentu bisa seperti ini ya. Nah, itu bener itu. Bener ini pohon musibah membawa berkah. Pohonnya masih pohon sancang, masih pohon sancang. Ketimpa pohon utama, topnya hilang, muncul tunas baru, dijadikan begini. Daripada dibuang sayang, ini jadi ciri khasnya Pak Zainal. Tapi ini tidak sengaja. Dan ini bonsai-bonsai yang berukuran small, Mame bonsai. Ini juga ada
dipajang di kebun bonsai ini. Kita lanjut obrolan hangat dengan Pak Jenal, masih di kebun bonsainya Pak Jenal. Pak, saya ingin tanya, Bapak dapetin bahan yang bagus-bagus ini dari mana nih Pak, ceritanya Pak? Ya paling dekat paling Sumedang, Wado, daerah Situraja. Kalau ngambil serut ke Situraja. Kalau bahan-bahan sisir jauh dari Kebumen, kebanyakan Kebumen. Iya. Kebumen. Itu Pak, itu kan otomatis di daerah orang Pak ya. Itu ngambilnya bisa sembarangan ngambil nggak sih Pak? Wah, nggak boleh kalau sembarangan. Sekarang udah tiap hutan ada perda. Iya. Tiap daerah ada perda. Jadi kita harus punya surat izin kalau mau masuk hutan. Surat izin untuk mengambil bahan Pak ya. Bolang lah istilahnya. Untuk ngebolang, ngebolang. Iya. Jadi pemirsa, Pak Jenal ini sudah punya izin dari Perhutani untuk ngabolang. Izin dari Perhutani, benar. Kalau yang belum punya surat izin pengen ikut ngebolang juga bisa nggak Pak? Ya bisa, otomatis nyamper ke sini. Nyamper ke sini. Itu orang Ciamis juga. Kadang-kadang orang Banjar ada ke sini. Terusan Majenang ke sini. Mau ke Kebumen, dari Majenang ke sini dulu. Padahal kan tinggal ke sana. Ini yang lucu pada saat ngebolang, istilah Pak Jenal ngebolang, pada saat hunting bahan, orang yang tidak punya surat izin Pak ya, dari mana Majenang? Dari Majenang, dari Banjar ke Ciamis dulu, dari Majenang, padahal ngebolangnya ke Kebumen. Padahal deket dari Majenang ke Kebumen, tapi ke sini dulu. Dan Bapak welcome ya Pak ya? Iya. Dan Pak Jenal welcome. Bagi siapapun yang ingin ikut ngebolang, bisa temuin Pak Jenal. Karena Pak Jenal sudah punya izin, itu yang utama Pak ya. Iya, itu yang betul. Satu hal lagi Pak, ini kan kebetulan nih pemirsa, saya datang ke kebunnya Pak Jenal ini, koleksinya lagi banyak yang bagus-bagus, tapi banyak juga ini sudah titipan, sudah booking. Itu ada kekangenan nggak sih Pak kalau koleksinya hilang di bawah orang? Kangen, pasti didatangin. Nih saya di sini Pak, datengin ya. Saya yang ngerawat. Jadi beli bahan di sini sama perawatan, insya Allah. Mau di mana, insya Allah saya datangin. Jadi jangan khawatir buat pemirsa yang beli bonsainya dari Pak Jenal dan minta dirawat. Ini juga obat kangen Pak Jenal terhadap koleksinya yang sudah sold out. Pak Jenal datang ke sana untuk dirawat, sekalian kangen-kangenan Pak ya sama pohonnya ya. Unik ya, seniman bonsai itu kangennya sama pohon. Dia datang ke pembeli untuk sekedar ketemu dan ngelus-ngelus Pak ya. Iya, betul. Ini pohon dari saya nih. Terakhir Pak, setiap seniman tentu punya ciri khas. Ciri khas dari Pak Jenal ini apa Pak? Di pohon dan di gaya tentunya. Kalau di pohon sih paling keringannya. Kalau saya tonjolin pasti orang-orang yang udah mengenal saya, oh ini dari Sinangkasi, Cikoneng lah. Kalau di Weringan saya punya kebiasaan di ujung pohon saya lilit. Di ujung pohon saya lilit hampir sama bikin mahkota, di ujungnya saya lilit gitu. Sampai ke ujung Pak ya? Iya. Di Weringan sampai ke ujung. Yang lain kan ada, maaf kalau gaya sih selera, ada yang berdiri ke atas nanti nunggu tumbuh ranting. Kalau saya pengen cepet saya puterin sampai tiap ke ranting ujung. Iya. Tuh kan bisa dilihat tuh. Hampir semua rata-rata bisa dilihat. Ya mahkotanya ya topnya kayak gitu. Pasti orang mengenal Pak. Oh ini Pak Jenal pasti. Nah itu dia. Untuk dikenal orang tentunya harus punya ciri khas. Itu. Dan ciri khas dari kebunnya Pak Jenal ini adalah batang-batang kayu yang kering. Ya, ada sebagian batang yang kering dan juga cara melilitnya, belit kawatnya itu sampai ke ujungnya. Nanti akan dapat gaya yang sesuai dengan keinginan para pebonsai semuanya. Terima kasih Pak Jenal waktunya. Sukses untuk Pak Jenal. Amin. Ya. Koleksi-koleksi semakin ke dalam kebun semakin indah. Ini ada beberapa juga yang ukuran mame dari berbagai jenis pohon. Nanti kita akan tanya-tanya kepada pemiliknya langsung apa jenisnya. Dan tentunya juga bagi yang Anda yang penasaran berapa sih harga bonsai-bonsai bahan dan juga yang sudah jadi
yang ada di kebun bonsai yang ada di daerah Cikoneng ini. Untuk itu pantengin terus channelnya Yudi Animasi dan ikuti keseruan kami berkunjung ke kebun bonsai yang ada di daerah Cikoneng ini. Penting pada manjangkeun baraya kaeta resep namanya. Dimana kan abis itu kedah ngabujeng ka bumina, jadi ngabarujeng ka dieu. Nah, kita akan tanya-tanya bonsai koleksinya Pak Jenal yang ada di kebun ini. Pak, bisa ditunjukin Pak? Yang ini pohon apa nih Pak yang ini Pak? Itu sancang. Ini sancang. Iya, sancang. Ini sancang. Sancang ini kategorinya mame ya. Ini kategorinya mame, bisa di zoom kameramen. Ini mame bakalnya dari apa nih Pak? Dari stek, cangkok atau? Dari stek. Ini dari stek. Sudah berapa lama Pak ini ditanam di pot ini Pak? Di pot ini 2 tahunan, kurang lebih 2 tahun. 2 tahunan. Ini sancang ya Pak ya? Iya. Sancang selanjutnya ada yang menarik juga di sebelah sini, bisa dilihat. Sancang. Nah yang ini pohon sancang juga ya? Sancang juga. Ini masih sancang, pohon sancang ukuran juga masih Mame. ukuran mame. Ini Pak, kalau ada yang agak sedikit menyuntai ini gayanya apa nih Pak? Ini setengah menggantung. Setengah menggantung. Ini ukurannya juga mame, masih pohon sancang ya Pak ya? Ini udah berapa lama Pak? Nah ini lebih lama, ini 4 tahun. 4 tahun. Pak, mohon maaf ini koleksinya dijual nggak Pak? Ini udah laku, belum dibawa, saya rawat dulu. Ini udah booking, Iya. udah di booking. Nah, ini 2. Oh, jadi untuk perawatan bisa dititipin juga Pak ya? Iya, dirawat dulu. Pak, kalau boleh tahu dibanderol berapa nih Pak sancang yang ini Pak? Yang ini kemarin 400, yang ini 300. 400, yang satunya ini yang bonggolnya besar 300 Pak ya? Iya. 300. Di pojokan ini ada beberapa pohon yang keren-keren banget, yang mantap-mantap banget. Koleksi kebun bonsainya Pak Jenal. Ini sengaja dipisahin buat Anda yang naksir pohon-pohonnya. Jangan kecewa, jangan mupeng, karena ini semuanya sudah sold out. Tinggal nunggu diambil pemiliknya. Nah, ini bonsai-bonsai yang cantik-cantik ini tidak ngendon lama di tempatnya Pak Jenal karena sudah di booking orang. Mantap. Nah, di sebelah sini juga ada beberapa koleksi mamenya Pak Jenal juga. Salah satunya yang ini. Nah, ini saya tahu ini sancang juga Pak ya? Iya, sancang juga. Sancang juga. Ini ada bonsai. Ini Pak tampak mukanya yang mana Pak? Sebelah sini. Depan sini. Ini depannya ya? Bolongnya, iya. Pas bolong, ini depannya bolong tengah. Ini sancang bolong tengah, bukan sundel bolong ya. Sancang bolong. Ini bolongnya alami atau? Alami, tadinya pohon kering. Bolongnya alami, tadinya pohon kering, tapi dirawat dengan teliti, dengan sabar oleh Pak Jenal, jadinya seperti ini. Ini lagi pruning daunnya Pak ya. Iya. Oke, bisa dilihat. Sebelah sini juga masih ada pohon yang. Nah, itu sisir. Nah, ini sisir ya? Iya, mame juga. Ini mame juga. Ini tampak depannya. Nah, iya. Ini ya? Gitu. Ah, ini tampak depannya. Ini kan ini kering, ini mati nggak sih Pak? Iya, kering. Kering, jadi ini mati, setengah pohon udah mati, kering, dan ini juga jadi nilai estetik tersendiri kalau di bonsai. Ini menggantung ya Pak ya? Iya. Ini menggantung. Semi cascade. Semi cascade, karena memang juntainya dari atas Pak ya, bukan dari bibir pot. Iya. Ini pohon sisir. Ini ada juga, tapi ini belum dipindah ke pot keramik Pak ya. Iya, belum
didasari. Baru didasari. Ini pohon sancang juga. Ada bolongnya. Ini jangan-jangan pohon sancang bolong setengah mati, ini ciri khasnya kebun Pak Jenal nih. Iya benar. Bener, ciri khasnya kebun Pak Jenal ya. Karena saya lihat juga tadi dari depan banyak sekali model-model kayak gini, dan ini unik pemirsa. Ini sangat estetik. Pak, ini masih di pot plastik, ini dijual berapa nih Pak? Nah itu murah, cukup 2 lembar 200.000 lah dapat. Cukup 2 lembar warna merah atau 4 lembar warna biru. Anda bisa bawa pulang bonsai yang cantik ini dari kebunnya Pak Jenal. 200.000 saja. Koleksi punyanya Pak Jenal. Ini unik banget. Kecil-kecil cabai rawit, tapi sayangnya sudah sold. Jadi jangan mupeng bagi Anda yang lihat bonsai yang satu ini. Tit. Kecil banget. Ini maksudnya nih mame apa sih Pak ini? Mame ya? Itu kan 5 cm. Mame, karena ini di atas 5 cm. Sayangnya ini juga sudah sold out. Sudah ada yang booking. Salah satu penghobi bonsai masih di Ciamis Pak ya? Ya. Masih di Ciamis. Dijual berapa nih Pak? Bos kakang 400.000 rupiah untuk bonsai secantik ini. Matching banget antara pot keramik dengan pohonnya. Masih pohon sancang di koleksinya kebunnya Pak Jenal. Bagi Anda yang penasaran, datang saja ke sini karena masih banyak koleksi yang memang belum terjual. Bisa Anda order langsung ke sini. Bisa juga yang masih belum pede untuk merawat, titipin dulu rawatannya di kebunnya Pak Jenal. Mame sancang, keren, mantap. Itulah tadi keseruan bincang-bincang saya dengan Pak Zainal, seniman bonsai asal Rancamaya, Desa Sindangkasih, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Jangan lupa bagi para pecinta bonsai, tonton terus ini sampai tuntas. Jangan skip-skip, like, komen, dan subscribe. Saya Epon Lee. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.